Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita jumpa lagi dengan saya Lulu Retno dan dengan Mbah Kendil. Namun sebelum kita lanjut ke video ini, saya ingatkan bagi teman-teman yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe, kalian pencet tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jadi rosok itu jangkauannya luas, Mbak. Luas sekali, Mbak. Misalkan kita menonton wayang itu juga pakai perasaan rosok. atau rosok. Kita ke sawah, Pakai panas. rosok. Sinar matahari terasa panas juga. Nggih. Rosok. Kita makan ke warung merasakan enak dan tidak enak itu juga pakai rosok. Oke. Dan yang mau saya tanyakan di sini adalah rosok juga, Mbak, tapi Iya. adalah rosok yang secara batin. Jadi yang menurut wejangan para pini sepuh itu seperti apa rosok itu? Gitu. Jadi saya mohon Mbak Kendil tolong dijelaskan tentang masalah rosok yang secara batin itu gimana? Ya. Rosok adalah merupakan perasaan. Nggih. Rosok tidak hanya perasaan, tidak hanya hati yang merasakan. Jadi masih ada 3 golongan yang bisa dirasakan oleh rasa. Rasa bisa bersemayam ada 3 kelompok, yaitu rasa rasaning rogo, yaitu rasa yang merasakan ada rogo. Rogo adalah wadak, wadak adalah organ tubuh atau anatomi tubuh. Nggih. Dari tangan, kaki, mata, hidung, rambut dan sebagainya, itu adalah wadak atau rogo. Itu rasa bisa semayam di dalam rogo. Apa buktinya? Apabila kita kecelakaan atau sakit atau kena pisau, kita bisa merasakan. Rogo bisa merasakan keju, linu, encok, panas dan sebagainya. Okay. Itu yang merasakan adalah rogo. Rasa rasaning rasa itu bertempat atau bersemayam di dalam lidah. Jadi yang bisa merasakan ini enak, ini tidak enak, ini pahit, ini gurih, ini legi, itu yang bisa merasakan adalah di dalam mulut atau lidah. Kemudian yang ketiga adalah rasanya rasa sejati yang bersemayam di dalam kulbu mu'min baitullah atau di dalam hati atau di dalam jantung. Yang bisa merasakan adalah hati atau perasaan. Ada 3 golongan. Rasa rasaning rasa rasaning rogo, rasa rasaning rasa ingkang sejati. Sebelum kita mempelajari 3 golongan tersebut, maka ornamen ini akan kita bahas dulu adalah poncondrio. Karena poncondrio itu ada berdekatan dengan rasa. Rasa masuk golongan daripada poncondrio. Artinya rasa ngenger neng poncondrio gitu. Jadi rasa ini melok grup poncondrio gitu loh. Itu. Jadi poncondrio orang melok rasa, tapi rasa justru melok neng poncondrio. Apakah yang dinamakan dengan poncondrio? Ponco adalah 5. Ndria itu adalah landep atau wasis atau pinter atau waskito. Yang dinamakan indra itu luas sekali. Bisa tajam, bisa landep, bisa wasis, bisa pinter, bisa ngerti. Itu yang dinamakan indra. Jadi 5 indra, 5 landep. Apa yang disebut 5 landep adalah paningal, pangrungu, panggondo, terus pangocap, dan yang kelima adalah pangroso. Jadi ada 5 ya. Paningal, pangrungu, panggondo, pangocap, pangroso. Itu dinamakan panca indra. Panca 5 indra adalah landep atau ngerti atau pinter atau wasis. Sehingga dari ponco indra tadi mempunyai kekuatan ampuh. Yang di mata juga ampuh, di telinga juga ampuh, di lisan juga ampuh. Namanya ilmu laduni, sabdo sepisan jadi kun fayakun, itu dari mulut. Mata juga demikian, mempunyai kelandepan. Misalkan punya ilmu yang tinggi, dia nyawang cecak yang merambat saja, minta jatuh, cecak juga jatuh. Itu kelandepan daripada mata. Ketajaman dari telinga juga demikian.
Walaupun orang lain tidak mendengar apa-apa, karena kita punya ketajaman di dalam telinga, kita dengar itu. Misalkan kita hidup di kota Blitar, terus dirasani wong nek nggon Singapura, kalau telinganya tajam itu bisa mendengar langsung. Iya. Itu ketajaman telinga kita. Panggodo juga demikian. Misalkan ada saudara kita yang sakit dan meninggal di Banyuwangi saja, Masret ada cahaya mata, maksudnya ketok candrane rupane kakange sing ning Banyuwangi, irunge gondo ambune mayit, kupinge krungu sambate wong jerit-jerit mergo ditinggal mati bapake. Itu ketajaman dari panca indera. Panca indera. Sehingga di dalam ornamen tubuh kita di antara jasmani dan rohani itu memang kita dua jagat, dua berbeda tapi menjadi satu kesatuan, seperti misalkan di antara misalnya seperti ini, kita seperti ini dikeplak. Nah, keplak ini kan kita sakit. Iya, sakit Mas. Sakit, tapi yang sakit yang mana kan tidak tahu. Iya. Ini panasnya yang mana kan tidak tahu. Iya. Iya. Tapi kita bisa merasakan sakit. Iya. Ini sakit di sini, tidak kita di sawang rene lho, pangga kulit nih. Iya. Ini sakit ini sakit rene lho, kan tidak ada sakitnya di sini. Iya. Tapi kan kita bisa merasakan sakit itu loh. Iya. Nah kita kalau kon golek kan ya angel itu. Bisa. Tapi bisa dirasakan. Iya. Siapa yang merasakan? Nah, indra. Indra yang ada di dalam golongannya panca indra tadi. Rasa sing manggon ana ing raga, baru merasakan rasanya ini, itu loh pemirsa. Jadi kita kalau bicara tentang rasa adalah sangat luas sekali, apalagi dikepok singgulkan dengan ilmu kebatinan, ilmu kapribadian. Nah, kemudian bagaimana cara-cara untuk kita mempelajari rasa agar rasa kita bisa tajam, agar rasa kita bisa memiliki kemampuan yang hebat? Apa caranya? Apa teknis-teknis atau trik-trik kiat-kiatnya? Terus bagaimana cara-caranya? Mempelajari rasa itu tidak mudah yang kita bicarakan, tidak mudah yang kita prediksi. Mempelajari rasa, ingin memetik buahnya, ingin memetik hasilnya, itu tidak mudah. Karena belajar rasa itu syaratnya banyak. Dan rasa prosesnya sangat panjang dan luas dan sangat jauh sekali. Bahkan sampai tua, bahkan sampai ajal tiba saja, tetap manusia itu belajar, Mas Yan. Belajar rasa. Jadi saya belajar rasa sejak kecil. Tapi hingga sekarang juga belum merasakan puas, loh, Pak. Belum merasa puas dan seperti tidak memiliki apa-apa. Karena sangat luasnya kelebihan atau kemampuan daripada indera rasa itu. Contohnya kita belajar rasa. Lek rasanya kepengen iki metu ya metu. Lek rasane ra pengen metu ya rasa metu. Itu kita menuruti kerja rasa. Kemudian pada saat kita semedi mengheningkan cipta, kita lepaskan rasa. Karena kita akan menghadap kepada Sang Pencipta. Itu kalau rasanya masih ada, itu nanti kita kesulitan. Kesulitan sekali. Ya dimasukkan rasa, pas nganane kok ngadep marang sing kuwasa, bayangne rasane sate. Bayangne rasane dikeloni bojone. Jadi nanti tidak boleh gitu. Jadi pada saat kita semedi, sedakep salep kusugo nutupi babanu sawa sekawan ngabinaka sasuke ngasini dikara, mul hemah dewane sang maha gaib merasuk ning raganing sun, ning raganing wang. Jroning patra semedi, jroning alang keramian ning awas lan iling. Neng kaya banyu, neng kaya watu, ning kaya banyu. Sirna sipating kamanungsan ucul sukmane manungsa dadi antareksa son marang ngarsane Gusti ngagelar jagat munggahi kayangan. Kayangan apa? Kayangan jagate gaib gitu loh. Yang tidak dapat dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat oleh perasaan. Jadi neng kaya watu, ning kaya banyu. Jadi biar bening, kalau tidak bening kita tidak bisa. Kalau patrap semedi, patrap kita yoga broto, biasanya kalau orang-orang itu pasti melarikan diri masuk ke hutan atau ke gunung atau di tepi-tepi samudera karena mencari keheningan alam.
biar mendapatkan sugesti yang sangat kuat gitu loh. Jadi kita jangan sampai mengolok-olok pada orang, wong senengane topo ning alas, wong senengane ning pinggir segoro, wong senengane kon ning pucuk gunung. Karena justru dialah itu yang benar. Karena apa? Dia meninggalkan dunianya itu loh. Iya. Ninggalin anak bojo, ninggalin bodoh dunyane gitu loh. Tidak diberartikan, kita tidak bisa digambarkan bahwa orang seperti itu orang yang sesat atau orang yang menyalahi aturan, tidak. Iya. Karena Gusti Kanjeng Nabi Muhammad mendapat wahyu aja juga di Gua Hira gitu loh. Iya. Jadi kalau kita ngomongin kebatinan, ngomongin apa jeneng kelan depan indra, kita larinya seperti aneh gitu, Pak. Iya. Seperti aneh. Karena apa? Karena yang namanya Gusti Ingkang Maha Agung memang di mana-mana ada. Iya. Orang yang Nek Blitar tok, orang yang Jakarta tok, orang yang Pulau Jawa tok, orang yang jagat raya iki, bahkan yang planet yang lain, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Pluto, matahari, lintang, bulan, gugusan antariksa, semuanya itu ada di situ Tuhan. Iya. Tuhan tidak hanya di bumi tok pemirsa. Kadang-kadang kita itu lupa perasaan dewa ya Gusti Allah kene jero di bumi kiai. Jadi dimanapun ada, sampai di jagat raya sempurna, bintang-bintang kejora, matahari, planet berkeliaran, meteor dan sebagainya. Itu digelak oleh Gusti Allah, digelak oleh Gusti Kamu Suci. Jadi kita harus berpikir luas gitu loh, jangan sempit gitu loh. Iya. Dan kayak apa rupanya Gusti? Tidak ada manusia yang diberi hak untuk melihat oleh Tuhan. Iya. Karena apa? Kan ciptanya saja kita tidak mampu untuk mendekati. Contohnya kita mendekat matahari, kita terbakar itu. Iya, tidak mampu, Mbak. Jadi Gusti Allah atau Gusti Kamu Agung kuwi tan kena kinaya ngapa ora kena digambare wujude, ora kena digayang bentuke. Jadi ora kena yen menungso ngucap marang sak kancane wangi Gusti Allah kaya iki rupane ngene, itu salah itu. Salah. Karena belum ada sosok hamba Allah yang bisa melihat secara langsung oleh Tuhan. Iya. Oleh Allah belum ada itu. Kaya apa rupane itu? Tidak ada. Karena memang kita tidak boleh kita diciptakan tidak boleh untuk kuasa melihat keberadaan Tuhan. Ya. Tapi Tuhan itu sebenarnya kosong. Tuhan itu sejati suwung. Ning sejatine ana. Nek wong Jawa ngarani jagat sejatine suwung, Gusti kuwi suwung, ning ya ana. Ana ning ora ana. Gumantung tanpa cantelan, tunilis ingkang tanpa papan. Ya ing kono papan dununge Gusti. Jadi panggayu angel. Iya. Oh, nulis tanpa papan wae. Nulis tanpa papan bar ilang, nulis wae Blitar. Iki kita Blitar tapi berdisalam dhek tulisane mang. Iya. Ning Blitar. Tulis tanpa papan tapi tulisannya nggak enak. Tapi yo kan Blitar, piye lek maca? Enggak bisa tulis tanpa papan. Gumantung tanpa cantelan. Nek ndi-ndi kon pandane, ora dicencang Gusti Allah. Gumantung tanpa cantelan, ora santolane, berkeliar di mana-mana, di sela-sela jagat raya isinya ini. Nggih. Gumantung tanpa cantelan, tinulis tanpa papan, adoh tanpa singgolan, cedak tanpa wanginan. Cedak tanpa wanginan, iki cedek ning enggak singgolan gitu loh. Nggih. Cedak tanpa wanginan, najan Gusti Allah cedek ning urung tau wong ngene sing kepepet Gusti Allah tabrakan pundake iki gak enek. Ndak ada, Mbak. Atau tanpa wangenan, jadi atau ning ukurannya berapa meter aku harus Gusti Allah iki gak enek. Jadi atau tanpa wangenan, cedak tanpa singgulan, najan cedek ora singgulan. Nggih. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita mengejar tentang di mana Tuhan, itu kita tidak punya kuasa. Tapi kita diperbolehkan untuk mempelajari bahwa bagaimana caranya kita berdoa, bagaimana kita caranya mengabdi, bagaimana caranya kita itu bersujud, bagaimana caranya kita itu mendekat, itu ada aturan dan ajaran. Iya. Secara teori-teori yang ditemukan oleh para ahli-ahli pakar-pakar spiritual gitu loh. Termasuk yang ditemukan oleh para nabi dan para wali. Setiap agama kan punya kitab-kitab sendiri-sendiri gitu. Dan tujuannya sama. Ada cinta kasih kepada Allah. Cinta kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kita kembali kepada Rasa. Jadi di dalam Pancandriya Rasa adalah perangan yang nomor 1. Pangrasa, panggondo, paninga, panguru, pangocap.
ada 5 atau ini. Jadi senajan pangucap niki lek dipasani, pangucap pasani iki aja maido karo wong, aja ngrasani wong, aja ngrendahne karo wong, ya nginen poso, aja gur-gur mangan bae. Niku mengke ngucap sak pesan dadi. Karena apa? Karena wis dihadiah, wis dituku pangucapane, wis dilakoni ngilmune, wis dilakoni pasane. Nggih. Akhir duwe idu geni. Duwe angin sing tajem atau sing berwarna biru. Berarti ngono pemane digambarne. Nggih. Punya kemandian yang sangat tajam. Bagaimana contohnya? Misalkan walaupun orangnya tidak pintar, orangnya tidak ngerti, tapi lek wong jujur bener-bener napa yang tenanan. Mbah, aku arepe budal nang ndi Malaysia juga ono kasir. Kasir lek pengen iso tuku omah, iso tuku sawah, iso tuku mobil. Lah ya cocok tenan. Nggih. Kuwi sok ning nggon kono ning nggon Taiwan le. Kuwi kok kecantol karo bocah Taiwan asli. Jadi pengen rabimu nek kono, tapi bocah sing mbok rabi mengko akhirnya gelem bocah ning Indonesia. Bocah ayu. Delala ya tenan ning kono ya cetok tenan ya mulih nggawa tenanan. Ya cetok karo wong emang beh tenan, Mbak. Kalau temen iku cetok lha iki lho bojo kula. Ucapane iku ngono mandi. Nggih. Lah bahkan si wong tuwek mangko sembau nggih ora ngerti, menggur ngucap ngawut. Nggih. Ngucap gur diawut tok. Tapi Gusti Allah ngridani karena ucapane sing mandi mong mergo wis ditapani, wis ora maido wong, ora sombong, ora fitnah wong, ora kirana, ora munafik dan sebagainya. Nggih. Sama dengan mata juga demikian. Berarti pasain tenan maleke andalan tenanan wis ibaratnya puluhan tahun atau ratusan tahun ora turu atau turu lali mandi kan niku. Upamane arep dibacok sawange nang biar ngoten mangko keceblok bedange niku. Iya. Ibarat bedil pelurune balik niku. Sing balene sapa ya sing gawe urip. Manungsane panggah. Jadi sing nolak mah sing gawe urip, manungsane panggah bolong tembak dase panggah. Tapi nek dikersane Allah, dilindungi oleh Allah, balik. Tidak ada orang yang melawan kekuatan Allah, tidak ada yang mampu nandingi kekuatan negeri dan Gusti Allah. Gak enak. Bener-bener sakti, bener-bener agung sing gawe urip kuwi. Nggih. Bahkan manusia itu tidak punya apa-apa, tidak punya kelebihan apa-apa, bisa pintar, bisa sakti itu karena pemberian. Walaupun kita puasa, kita melek Gusti Allah larang ridhone orang ngowe ya dia, ya panah ora mandi. Gitu. Tapi kita tidak ada salahnya usaha gitu loh. Dengan kemanjuran, dengan keampuhan itu tadi, dasarnya hanya satu adalah ketebaran iman kepada Allah, ketebaran iman kepada Gusti Singgelar Jagat. Sekti bektine manungsa sing marang Gusti. Nggih. Lek menungsane ora bekti harus sing gawe urip. Sing gawe ora bekti ora setia awake dhewe. Kosok dalene. Wong nyenteri. Biar center yang kaca rasa. Kita bicara rasa to. Akhirnya kembali ke kita center tadi. Cahayanya. Iya, lek nyenter abang rupane apa, Mbak? Merah. Ke kita merah. Ini kaca to. Senternya rupanya biru. Yang nyari aku rupanya warna biru. Nggih, biru. Kalau kita menyinari kejahatan kepada orang lain, kita akan kena kejahatan juga. Nggih. Kalau kita menyinari kebaikan kepada orang, ini kebaikan kepada kita. Gitu. Jadi kita iso ngepi karo wong. Paweh sedekah kepada wong, awake engko ben entuk gitu loh. Jadi kita engko melontarkan kata-kata yang buruk, kita jahat kepada orang, kita tidak lama lagi akan mendapat kejahatan, mendapat kesiksaan gitu loh. Hanya kita sinau rasa itu penting. Jadi welaso marang sak padha padane manungsa, asih marang sak samane manungsa, tresna bekti marang sing gawe urip. Dasare sucining ati, resiking diri. Jujuring pakarti gitu loh. Seneng marang karayon, serik marang cecengkeran. Jadi lek karayon seneng lek enek gegeran aja demen, aja malah mubu-mubu wong tukaran. Iya. Lek wis enek wong tukaran antang-antang malah dibori, malah dibuang, dibilani. Itu tidak selesai malah berdosa itu. Tidak boleh. Kalau kita sinau rasa, kudune neng tengah-tengah, saling mengayomi agar aman selamatan terhadap selamiyo. Gitu. Jadi kita sebagai sesepuh aja sampai malah nggawe underan. Alah bentenar aku tak nggawe underan, bentenar ben viral. Malah dosa niku. Dosa. Dan tenar atau viral itu tidak menjamin orang menjadi tentram di alam akhir nanti. Iya. Ning dunyane viral, ning dunyane kondang, urung mesti ning alam kubur iki tentrem. Nggih. Urung mesti.
Jadi maka kita sinau rasa agar kita menjadi orang yang terpilih, menjadi orang yang baik. Itu Mbak, seperti itu. Nanti untuk kelanjutannya kita tingkatan lagi episode yang lain atau video yang lain. Jadi nanti kalau terlalu banyak-banyak kita justru malah wowokan gitu loh. Yang terima jibek atau malah gitu Mbak. Kita sambung lagi pada hari yang sama Mbak. Nanti kita bikin lagi. Oh iya, demikian teman-teman. Jadi sedikit verdaran tentang rasa dari Mbah Kendil. Jadi Mbah Kendil itu kalau misalkan menjelaskan sesuatu itu bukan berdasarkan kitab, bukan berdasarkan maksudnya kitab ini sepuh pribadi Mbak ya. Ya, bukan dari orang lain. Ya, itu bukan. pengalaman yang saya lakukan, yang sing tak nyanyi, sing tak isan, sing tak pelajari. Jadi aku ora njimuk pengalamane wong Jowo atau sinau kome dukun liya atau sesepuh liya, saya mempelajari diri saya sendiri, saya gabung-gabungan, saya proses menjadi ini sebuah kata-kata yang saya utarakan kepada penjenengan kabeh niku. Jadi kula mboten ngambil kome sapa-sapa. Jadi saya mendapat dari pengalaman luas kemudian saya simpulkan gitu. Jadi bukan seperti ini gitu loh. Jadi kita memang berdasarkan dari pengalaman luas, tapi nanti kita kalau sudah dimasak kita keluarkan sudah lain gitu loh. Sudah lebih enak dimengerti, mudah dipahami, mudah dipelajari gitu. Di samping itu juga apa yang dipedarkan oleh Mbak Kendil adalah sesuai dengan pengalaman yang pernah dilakukan. Pernah saya lakukan Mbak. Jadi aku cerita ki yo nglakoni gitu loh Mbak. Jadi ngomong sinau rasa ya aku sinau tenan gitu loh. Kok omong tok enggak. Jadi memang tak sinau tenan ya tak lakoni tenan, bahkan nganti tak ceritakan aku melaku nganti teko Nganjuk, nganti teko Jombang macet melaku mek anu yang pare melaku. Itu sinau rasa. Ini rasaku merintah kowe kudu melaku, laku topo laku rono. Budal ngono piye. Niku saksine enten wong bocah njak mlaku enten Pak Kamtoni mlojak. Mlaku nganti teko Sitinggil Mojopahit mriku. Ini memang kula lakoni rasane wae, mboten kok namung ngomong ngoten lho. Ya, jadi cukup sekian teman-teman. Saya ingatkan lagi bagi kalian yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Aktifkan tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan dari setiap video kami. Mbak, ada tambahan mungkin? Saya kira tidak nanti tidak apa apabila kita bikin konten lagi, Mbak. Oh ya. Demikian teman-teman, kita akan sambung lagi di video kami selanjutnya. Terus tunggu, saksikan, dan nantikan video kami yang selanjutnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info terbaru dari kami dan kalian tetap bisa mengambil manfaatnya meskipun sedikit. Cukup sekian dulu video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Mana orang menit lah. Enak.